Puncak Songolikur atau Puncak 29, puncak tertinggi Gunung Muria. Aduh, nggak pakai sendal, mak siapa ini, woi? Di sini masih banyak sesajen, dupa atau kemenyan, jadi hormati ya. Buat turun kembali sampahmu. Di bawahnya pas. Kita mulai perjalanan dari pos perizinan atau pos Simaksi. Lokasinya sudah saya cantumkan di layar kaca, jadi tinggal cari aja di Google Map. Inilah penampakan pos Simaksi. Jadi ada warung, ada tempat istirahat. Kamu bisa mempersiapkan perbekalan atau istirahat sebentar. Untuk tiket Simaksinya harganya cuma Rp5.000 dan di baliknya ada rute atau peta ke puncak. Oke, rencana kita tektok, jadi naik langsung turun nantinya. Nah, yang suka trail run kayak abang di depan ini cocok banget nih di sini. Jaraknya 5 kilo sampai puncak, jadi kalau PP dapat 10 kilo. Pendakian ini total kisar 3 jam atau 4 jam. Kira-kira bisa berapa jam kita? Berapa jam? 3 jam? Ya, 2 jam? 2 jam, let's go! Nah, jadi kalau kalian mau ke Gunung Muria, Puncak 29, ya ini ada dua opsi. Ini opsi pertama ke sana, ke lewat kiri, dan lewat kanan. Dan di sini ada patok menunjukkan Puncak 29 lewat sana. Jangan lewat sana. Tapi kalau kalian pengen yang nggak ada gangguan, cuma alam, it's okay lewat sana. Tapi kalau pengen yang cepat, lewat sini. Terus di sini juga banyak warung, jadi kalian nggak khawatir pengen gorengan, minuman segala macam ada. Lewat sini banyak banget warung. Sedangkan di sini hanya di pos 5 mulai ada warung. Jadi sepanjang itu dari sini sampai pos 5 nggak ada warung. Di sini banyak banget. Jadi pilih jalur yang kanan, jangan yang kiri. wow, oh my god. Jadi kita melewati hamparan kebun kopi, guys. Kanan kiri kopi semua. Wih, tahu. Di sini kita juga akan melewati jembatan, guys. Di atas gunung gini masih ada jembatan ternyata. Pemandangan di sini benar-benar indah banget sih, guys. Bagi kalian wilayah sini, plat K, ya, wajib banget ke Gunung Muria via Puncak Songolikur. Indah banget. Ada air terjun, guys. Nah, kita akan melewati sungai Talijiwo, guys. Jadi jiwa kalian jangan sampai masih diinget-inget, jiwa di kantor, di tempat kerja, sekolah. Bagus banget. Aduh, ini mak siapa lagi, guys? Tolong dong, nggak pakai sepatu, nggak pakai alas, dan juga tasnya kayaknya pakai punya anaknya tuh. Ayo, tolong kasih tahu. Masuk 2,5 kilo, jalur sudah gak car lagi. Nih yang pengen tahu cabai alam yang asli kayak gini nih, kecil banget. Nih yang udah matang aja juga kecil banget seukuran itu. Jalur cabang bisa lewat sana, bisa lewat sana. Tapi kalau sana udah jelas banyak cornya jalan.
jadi relatif lebih mudah. Sana terlihat nggak ada cor, tanah, bebatuan, akar. Nih, di sini masih banyak teman-teman kalian di sini. Nih, lintah darat. Lah, kok gonggong? Trek mulai berakar, guys. Ini di sebelah samping kiri terlihat kayaknya abis longsor guys, jadi lebih hati-hati lagi ya. Aduh, yang mana nggak tahu mas. Banyak orang tadi. Baju merah. Oh iya, untuk pos 1, 2, 3, 4 itu nggak ada ya. Jadi langsung pos 5. Nah, pos 5 ini letaknya di pertengahan ke atas dikit. Dan di sini ada orang jualan. Jadi buat kamu yang pengen ngisi air atau beli minuman, beli gorengan, bisa nih di sini. Suara cicada keras sekali. Artinya apa? Iya. Artinya alamnya masih terjaga. Di kota nggak akan terdengar suara kayak gini. Nah, sekarang kita sampai di area petilasan. Yang kalau di peta ini namanya area Eyang Pandu. Jadi di sini banyak banget petilasan yang bersamping-sampingan. Jadi ini ada anak tangga yang panjang banget. Di samping-sampingnya banyak banget petilasan. Nah, yang belum tahu petilasan itu apa? Jadi petilasan itu adalah tempat yang dulunya dipakai beristirahat, bertapa, atau mengasingkan diri ya, dalam rangka beribadah dan segala macam dengan adat istiadat zaman dulu. Dan bekas petilasannya itu masih diabadikan sampai sekarang. Kita coba race langsung lari dari bawah ke atas. Oke, let's go. Jauh banget ini. Dan ya masih belum sampai kecil banget. Dan ya. Dan ini masih di area petilasan ya. Dan yang di depan saya ini adalah bangunan utamanya, bangunan paling gede di sini. Cuman aku nggak tahu isinya itu apa. Mungkin teman-teman yang tahu boleh berbagi informasi di kolom komentar. Bangunan besar tadi itu berfungsi sebagai apa? Ada juga beberapa warung yang bisa ditemui di sini. Salah satunya yang di depan ini sebelah kanan, dan juga ada satu lagi di belakang tadi. Jadi ada 2 warung di area petilasan ini. Di awal kayaknya gampang. Udah nyampe pos 5 ke atas. Aduh, tali. Curam. Batu, tanah, lumpur, hais. Help. Makin kita ke atas, makin curam treknya. Jadi benar-benar menantang. Jadi buat teman-teman harus persiapkan fisik dengan sebaik mungkin ya. Meskipun nggak terlalu tinggi gunung ini, tapi lumayan berat. Karena ini talinya cuma 1, jadi kita harus benar-benar antri ya. Kita harus benar-benar gantian satu persatu. Karena ini lumayan curam dan bahaya kalau kita memaksakan diri untuk naik atau turun tanpa menggunakan tali. Jadi sangat tidak disarankan untuk turun tanpa menggunakan tali. Harus sabar, antri sampai kita dapat giliran. Jadi sabar aja. Beberapa kali kami di sini melewati sesajen ya. Jadi buat teman-teman hormati saja, nggak usah
macam-macam, cukup dihormati, selesai. Dan akhirnya kita sampai ke puncak ya, ditandai dengan kita melihat dua gapura, yang mana itu sudah wilayah puncak ya. Jadi ada dua gapura ini yang masing-masing tiangnya ada cat warna hitam putih. Ini menandakan kita sudah sampai puncak. Dan di dalam gapura ini ada beberapa bangunan. Itu ada bangunan yang masih belum ada atapnya. Sepertinya itu tempat peribadatan, karena di dalamnya ada arca yang diberi kain sarung seperti itu. Nah, kita sebenarnya masih belum sampai ujung puncak. Masih ada naik sedikit, tapi jalannya benar-benar landai. Kita terus jalan. Ini salah satu petilasan juga tadi. Nah, ini kita masih jalan lurus menuju puncak ya. Jadi perjalanannya masih ada sedikit dan itu landai banget. Nah, ini dia bukti bahwa kita adalah negara dengan IQ rendah dan juga SDM rendah. Sudah jelas bahwa turun kembali sampahmu, malah dikasih sampah di bawah pelangnya. Ini sungguh-sungguh penghinaan. Dan ya, welcome to the peak of Muria. Kita sudah sampai puncak Muria, 1602 meter di atas permukaan laut. Ini banyak banget pendaki-pendaki yang udah nyampe dan istirahat. Dan ini adalah penanda atau gapura tanda dataran paling tinggi atau puncaknya. Dan di sebelah gapura kamu bisa lihat ini ada sesajen yang isinya bunga, kemenyan, dupat, minuman teh. Cukup kita hormati saja, sudah cukup. Selesai foto-foto di puncak, langsung saja kita kembali ke tempat yang banyak bangunannya tadi ya, di puncak tapi banyak bangunannya. Yang mana di situ juga ada warung. Jadi kayaknya enak kalau kita makan mie rebus dulu sebelum turun. Soalnya hawanya pas banget nih, lagi mendung dingin, makan mie rebus mantep banget kayaknya. Jadi let's go, kita pesan mie rebus campur telur, mantap. Setelah makan mie rebus, langsung kita lanjutkan perjalanan menuju ke bawah. Ini saudaraku mengeluh ya, kakinya sakit, jari-jarinya. Ini tips aja nih buat teman-teman yang mau mendaki, apalagi buat pemula. Jadi kalau mendaki itu ukuran sepatunya dinaikkan satu angka ya. Misalnya ukuran 42 jadi 43. Samanya ukuran 38 jadi 39. Kenapa? Karena pas turun jari kalian akan tergencet oleh beban tubuh kalian. Untuk sumber air minum banyak banget ya. Jadi kalau minuman kalian habis, gampang banget nyari sumber air bersih. Demikian perjalanan menuju puncak Songolikur, puncak tertinggi Gunung Muria. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk video-video selanjutnya.